Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini saya ingin membahas tentang galbay di pinjol. Pernah nggak kebayang? Orang-orang dikejar debt collector, diteror pagi, siang, malam. Dipermalukan di kantor, difitnah ke keluarga, bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaan. Sementara di sisi lain, ribuan karyawan pinjol tumplek di satu kota. Bikin macet jalan, parkir sembarangan, hidup nyaman dari hasil tekanan yang mereka lakukan ke orang lain. Ini bukan sekadar soal utang, ini soal ketimpangan. Yang satu jatuh miskin karena cicilan yang enggak masuk akal. Yang lain makan gaji dari sistem yang sudah tahu korbannya bakal gagal bayar. Inilah wajah asli industri pinjaman online. Kita kupas sampai tuntas di video ini. Karena apa yang kamu dengar hari ini bisa jadi penyelamat hidupmu besok. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Kalau kamu udah galbay alias gagal bayar di pinjol, ada satu hal yang harus kamu ingat baik-baik. Berhenti jaga image sementara. Karena kenyataannya, jaga image di dunia pinjol itu malah jadi senjata makan tuan. Kamu mungkin mikir, saya bales WA debt collector biar dianggap bertanggung jawab, biar nggak dikira kabur. Niat kamu baik, tapi sayangnya, di dunia pinjol yang udah nggak waras ini, hal kayak gitu dianggap sebagai kelemahan. Kamu bakal makin ditekan, makin digencet. DC tuh nggak peduli kamu terlihat tanggung jawab atau enggak. Yang mereka lihat adalah, orang ini masih bisa ditekan, agar segera bayar. Malu itu senjata pinjol buat ngontrol kamu. Mereka sebar data, itu soal image. Mereka telepon kantor, image juga. Datangi rumah, ributin tetangga, bikin malu. Semua soal image. Jadi kalau kamu sudah galbay, lupakan image. Nggak usah sibuk terlihat baik di mata orang lain. Fokus aja ke hidupmu. Bangkit pelan-pelan. Misalnya, kamu kerja UMR atau mulai usaha kecil. Tapi tiap gajian kamu bisa bantu keluarga, bisa kasih makan. Udah itu aja. Kalau ada yang nanya soal pinjol, jawab aja. Gampang, urusan saya. Kalau ada yang nelepon, bilang enggak kenal. Saya yang tanggung jawab. Sesimpel itu. Jangan terlalu ribet. Jangan malah setelah galbay kamu justru jadi lemah. Nunduk, minder, takut keluar rumah. Harusnya kamu cari jalan. Cari uang, ngojek, dagang online, pokoknya uang harus masuk dulu. Daripada kamu repot ngejelasin ke keluarga soal pinjol, mending kamu bawain makanan, martabak, atau belanjaan ke rumah, membuat keluarga senang. Terus bilang, urusan utang pinjol itu saya yang tanggung jawab, yang penting kita makan dulu. Buat yang galbay pinjol akan saya beritahu konsep dari perusahaan pinjol itu. Pinjol, leasing, koperasi, semua tahu akan ada nasabah yang nunggak, yang galbay. Bahkan yang selamanya nggak bayar. Mereka tahu. Udah dari awal mereka hitung risikonya. Makanya mereka tetap buka usaha. Contoh aja KFC atau Starbucks, mereka nggak buka di pedesaan karena tahu risikonya. Tapi mereka buka di kota besar, karena tahu akan ada yang beli. Pinjol juga gitu. Mereka tahu resikonya. Bakalan ada yang lancar, dan bakalan juga ada yang nunggak. Artinya bukan berarti, ketika kamu nunggak, kamu itu adalah orang yang jahat, orang yang tidak tahu diri, orang yang nggak tahu terima kasih. Bukan. Itu karena kamu masuk sistemnya mereka. Sistem kredit yang menjerat. Dan pasti ada yang gagal bayar karena sistem itu. Dan pinjol sudah tahu itu dari awal. Dan, stop chattingan sama debt collector ingusan yang isinya cuma maki-maki dan ancam-ancam. Mereka nggak punya otak. Cuma punya nafsu dan kemarahan. Makanya mereka ganggu Gojek, e-commerce, tetangga, semua dilibatkan. Padahal yang rugi bukan cuma kamu, tapi banyak pihak. Dan kamu masih sibuk jaga image. Kalau sampai kamu dipecat dari kantor karena kantor ditelepon terus, kamu harus sadar, berarti perusahaan itu toksik. Masa karyawan susah malah dipecat? Mending keluar aja. Masih banyak tempat kerja lain yang lebih manusiawi. Dan kamu harus tahu, ada orang yang sampai mengakhiri hidup karena utang 9 juta jadi 19 juta. Diteror, dipecat, dihancurkan citranya. Akhirnya menyerah. Padahal itu semua bisa dihadapi. Kalau kantormu toksik, tinggalin. Cari kerja lain. Pasti ada. Harus yakin. Hari ini kita nggak bahas teori.
Kita bahas realita. Realita yang makin absurd. Karyawan pinjol bikin macet jalanan. Betul. Ribuan motor karyawan pinjol numpuk di jalanan Mataram. Sampai-sampai warga susah lewat, pedagang terganggu. Jalan umum dijadikan lahan parkir liar. Bikin macet, bikin risih, bikin kesel. Yang katanya kerja profesional, pakai seragam, duduk di balik layar. Ternyata dalam kenyataannya nyusahin orang lain bahkan sampai ke jalanan. DC pinjol ini bukan cuma ganggu mental korbannya lewat telepon dan WA. Ternyata eksistensinya juga mengganggu ruang publik. Motor mereka segambreng. Seakan-akan dunia ini milik pinjol semua. Pagi-pagi orang mau kerja, jalan udah sempit karena parkiran liar. Tukang sayur nggak bisa lewat. Anak sekolah nyangkut di kemacetan. Kenapa? Karena karyawan pinjol ngantor. Ini bukti nyata bahwa keberadaan industri pinjol nggak cuma merusak finansial dan psikologis masyarakat, tapi juga merusak tatanan sosial. Sampai ke jalanan, gaji dari hasil peras orang, lalu parkir sembarangan seenaknya. Sambil di dalam gedung ngatain nasabah-nasabah sebagai tidak bertanggung jawab. Lah, kalian sendiri bertanggung jawab enggak sama ketertiban umum? Ironisnya, korban pinjol sampai bunuh diri karena dikejar-kejar. Tapi desinya, hidup santai, nongkrong, ngerokok, parkir sembarangan. Itu fakta. Kita harus sadar, dampak pinjol ini bukan cuma soal utang, tapi soal penyakit sistemik yang menjalar kemana-mana. Sampai bikin jalanan kota lumpuh. Dan herannya, nggak ada penindakan serius. Seakan-akan mereka itu kebal. Padahal mereka parkir seenaknya, kerja nyusahin, dan gaji dari hasil teror psikologis. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita diem aja? Di satu sisi, ribuan orang terlilit pinjol, terjebak dalam utang yang makin hari makin mencekik. Mereka coba bayar demi menjaga image, agar terlihat sebagai orang baik, orang bertanggung jawab. Mereka yang galbay makin ditekan. Ditelepon terus, diteror terus, dipermalukan ke keluarga, kantor, sampai tetangga. Ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tapi di sisi lain, kita lihat fakta di jalanan Mataram. Karyawan pinjol tumpah ruah, parkir liar, bikin macet, ganggu ketertiban umum. Mereka kerja tiap hari ngurusin penagihan, tapi di kehidupan nyata justru ikut nyusahin masyarakat. Ini bukan lagi cuma soal utang. Ini soal industri yang hidup dari penderitaan orang. Mereka bangun gedung, bayar karyawan, dan beli motor, dari hasil menekan rakyat kecil. Kita selama ini sibuk menjaga citra, biar enggak dibilang kabur. Padahal, yang salah bukan keberanian untuk galbay, tapi sistem pinjol itu sendiri yang dari awal sudah tahu akan ada yang gagal bayar. Mereka tahu, tapi tetap mereka jalankan. Jadi, buat kamu yang udah galbay, berhenti jaga image, mulai jaga diri, bangkit, cari penghasilan, lindungi keluarga, karena pinjol enggak pernah mikirin kamu. Dan buat yang masih nganggep pinjol itu kredibel, lihat sendiri. Karyawannya aja bikin macet, sistem pinjol yang masih belum beres, penagihannya aja masih melanggar aturan OJK. Jadi, apakah kalian masih mau bayar pinjol kalian?